Bentar. Oke. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini pada kesempatan kali ini kelompok 15 atas nama Kak Rizka Fitria Utami akan melaksanakan mock substansi dengan mentor saya sendiri dan juga ada Kak Sartini di sini. Em, Baik, Kak Rizka sudah siap ya? Sudah siap, Bapak? Baik. Selamat malam, Kak Rizka. Em, Pada kesempatan mock up kali ini, pada kesempatan substansi kali ini, em, saya dan Kak Sartini dan Bu Sartini akan melaksanakan proses substansi. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang perlu saya pastikan. Yang pertama adalah mohon untuk menggunakan internet dari WiFi dan tidak menggunakan internet dari handphone. Namun jika paksa menggunakan internet dari handphone untuk mematikan seluruh aplikasi yang terdapat pada handphone dan dijauhkan dari jangkauan. Selain itu juga kami tidak memperbolehkan untuk melakukan rekaman dalam bentuk apapun, namun pihak LPDP akan merekam sesi kali ini untuk kebutuhan internal kami. Selain itu juga kami meminta untuk Karizka untuk memutar kameranya sejauh 360 derajat untuk memastikan tidak ada seorang pun yang membantu atau berada di ruangan Mbak Rizka seperti itu. Um, Pre-memory. Baik, kita akan mulai saja. Ini Kak Rizka Fitria Utami, saya panggil Mbak Rizka saja ya. Um, Pilihannya adalah Advanced Chemical Engineering, University of Imperial ya, College London. ya Imperial College London, jurusan Advanced Chemical Engineering. So I would like to using English for the initial session. First of all, you can introduce yourself. Thank you. Good morning for distinguished panelists. Thank you for giving me this a very special opportunity. Let me introduce myself briefly. My name's Rizka Fitria Utami. Please call me Rizka as my first name. I'm from Cilegon, Banten. Cilegon is a city where the skies are the textbook by the industrial progress, like petrochemical plants, power plants, and also steel and plants. Growing up in this circumstance ignited my passion for sustainability. So I really motivated to learn study about the chemical engineering. So I took in my previous degree at Sultan Ageng Tirtayasa with major chemical engineering. And right now, I'm a junior process in one of the leading petrochemicals company in Cilegon, and I plan to pursue Master of Science Advanced Chemical Engineering at Imperial College London. And right now, I have received a letter of acceptance at Imperial College London with focus on how integrate AI and machine learning to capture the CO2 in atmosphere to help the government to reach net zero emission by 2060. Okay. Can you tell me why you are choosing study abroad? Because I ever conducted the research how the curriculum in Indonesia, taking a clear an example like Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, and also Universitas Gajah Mada, there are no specialized program that will be over like Imperial College London. The name is Machine Learning for Chemical Engineering. It will be absolutely essential for me to know about how to integrate AI and also machine learning for cutting edge technology like carbon capture storage and carbon capture utilization storage. So I will not only get the deeper understanding related to the subject, but also I can implement the technology in the co-pilot project in the UK. Okay. So why choosing UK for your master degree? I choose UK for several reasons. First thing first, because UK is one of the uh,
is one of the leader of the sustainability based on the environmental protect agency. It comes from the best leader for learning sustainability. And I have compared to the developed country like USA, it comes from 35 rank. And also, it is because the real concrete of the technology that I'm passionate about, carbon capture storage and carbon capture utilization storage. For example, in the UK, there is a co-pilot project. The name is CO2 Discovery Space in Imperial College London. So it will be a very nice for me to study there, and also because UK is the English speaking country, so it will be possible to me to enhance my capability and enhance my potential because I believe there is no language barrier if I study in there. So why are you choosing Imperial College London instead of using the other university like let's say in UK we have UCL or Edinburgh or the other university? Why should be UCL? Okay, I choose Imperial College London or ICL for the several reasons. First thing first, it is because the curriculum. In the second, related to the facilities of the research. And the last, because the academic. From the curriculum, there is the specialized curriculum that makes me possible to bring the gap knowledge at my previous degree for getting the basic knowledge from the how to integrate AI and machine learning. And the second, from the research, it is because there is the co-pilot project in the largest in the UK. And the last, for the academic, I really want to study in scope project, sustainable operation of post-combustion capture plant that will possible to me to get the data because I want to integrate the data for make the modelization, how to reduce the operational cost. So that's why I choose Imperial College London instead of the other university taking a clear an example like you ever mentioned and I ever conducted research also Edinburgh. Edinburgh is one of the best university also to capturing the CO2, while the methods in the publication will be a wide range of the methods. But in the Imperial, commonly using the amine based solvent until the readiness technology level or RTL until 9. So it will be the proven technology that Imperial is a very nice than I ever conduct research also from the Oxford University. But for capturing this euro, it is not as best as like Imperial. So Mbak Rizka, um, what is your motivation to continue your master studies? Because I see there is a gap between my previous degree and also the necessity of Indonesia. Indonesia right now want to get the several natural disaster like in Bekasi, in flood. So it is because not only for the natural disaster, but it becomes the cumulative of the CO2. Taking a clear example, the technology of the CO2, it will be perfect fit for Indonesia want to implement for the next year, 2026 until 2020, 2030, until reach 68.2 million of ton the CO2. But I see there is the gap between my previous degree until the necessity of Indonesia. In my previous degree, there is no specialized curriculum like machine learning for chemical engineering. So it becomes the real essential to me how to reduce the operational cost. And also there is the complexity of the kinetic reaction that I think it will be perfect fit for I got the coursework first and after that it will be implemented in the research. Okay. Um, Talking about CO2, how urgent is your thesis topic or your concern about this, given to the condition in Indonesia? Okay, why I choose to focus on the CO2 capture other than the other, renewable energy because based on the data from the IPCC and International Energy Agency, it is not possible for global to reach net zero emission by 2050 and Indonesia for net zero emission by 2060 if we don't implement the technology like the CCS and CCUS. And
one of the most interesting that Imperial College London has been conducted the research until the selectivity to capture the CO2 until 99%. So it will be a very nice to be Indonesia to Indonesia implement the cutting edge technology, and the necessity of Indonesia has been prepared until 15 project of capturing the CO2 starting from the next year. It is the same year with my graduation if I got the opportunity to continue at Imperial and bring back my knowledge in 2026. Okay. Can you tell me about the issue? What cause of increasing CO2 in Earth, and also what is effect of CO2 in our Earth? Okay, CO2 is one of the biggest challenge for a greenhouse gases emission, like CO2, methane. There is the interesting fun fact that the CO2 will be atmosphere until 1000 years. It is really different from the methane, only 12 years. And also from the CO2 will be track will be reduce the ozone layer, so it will be possible to getting hotter and hotter until 1.5 increase the degree. And one of the causes of the climate change like the CO2, it will impact on the North Jakarta is not only a prediction by 2050 it will be sunk by the phenomena of the climate change. And also it is not only the headline in newspaper, but also it will be possible if we not implementing this technology. Okay. Um, Indonesia has many experts in this field, actually, for material and also the environmental engineering. How do you become one who can make impact in the future? Okay, the different topic that I want to bring to Imperial is make me different. For example, a lot of the people has been research for CO2 capture, but the technology that I want to integrate it becomes not the novelty. Like for example, integrating by AI and also machine learning, it will reduce the operational cost until 50%. So if the people has been conducted the research is very nice, but the operational cost it becomes still the problem. So the novelty it will by integrating one of the technology that really are proven in the developed country like the UK, Norway. So Indonesia will absolutely possible to expand the implementing of the technology not only for 15 project, but also I believe the progress it will be increase and increase. Okay. Um, how do you prepare, or how far you prepare your master degree in UCL? Okay, my preparation for continue master degree program at Imperial College London, I have contacted my professor, Professor Neil McDowell. Alhamdulillah, I got the positive response in September 2024, and I got the positive signal to join with SCOPE, Sustainable Operation of Post-Combustion Capture Plant. And also, I with the specific curriculum at Imperial College London, there are 90 curriculums and only 1 year program. So I make the I reduce the gap from my previous degree and my future degree for taking several courses to help me to get the deeper understanding when I get the opportunity to continue my master degree program. Okay. Um, um, so can you explain your major and the subjects maybe in and first semester and second semester? Okay, for my academic target in the first semester, I want to take like advanced process design as my core modules. There is 10 credits. And also I want to focus how to the modelization AI and also machine learning. The name is the machine learning for chemical engineering, only 5 credits. And in the first semester, I do hope I can finish the first semester, first chapter, second chapter, and also the fixation of the modelization. And the next semester, I really want to integrate how AI and also machine learning in the specialized
in the specialized equipment like absorber and also stripper. In the last semester or the third semester, I really want to finish my final thesis and also I want to publication in greenhouse gas technology because it becomes the biggest of the publication in the it will be organized in Europe in 2026. Oke, Mbak Rizka. Em, aku change Indonesia ya. Em, Kira-kira hal apa sih yang menghambat nanti selama proses perkuliahan? Terus bagaimana cara kamu ngatasinnya nanti? Baik, menurut saya Bapak yang menjadi tantangan saya ketika saya harus studi di luar negeri itu ialah musim Pak. Karena di sana saya juga sempat berkomunikasi dengan awarde di London dengan mengatakan bahwa udara suhu yang cukup ekstrim mencapai -5 derajat Celcius. Tentu untuk menghadapi permasalahan tersebut, saya akan menggunakan pakaian berlapis dan juga akan menggunakan kaos kaki dan di mana penting juga buat saya untuk bisa meminum minuman hangat yang mana bisa menghangatkan diri saya dan dari pendekatan-pendekatan itu saya percaya bahwa musim tidak akan menjadi tantangan besar dan akan bisa saya lalui untuk mencapai target saya. Oke. Em, Mbak Rizka coba jelaskan kontribusi kamu nanti pada saat pulang ke Indonesia kembali ya. Baik, Bapak. Jadi untuk kontribusi di sini saya akan membagi menjadi 3 bagian. Kontribusi jangka pendek, dimulai jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Untuk jangka pendeknya sendiri, saya akan menjadi proses riset spesialis di Pertamina Gundi, di mana Gundih Project ini adalah pusat pertama penangkapan karbon di Indonesia yang telah berlangsung dari tahun 2016 dan di mana saya akan mengolah data-data dari kondisi operasinya untuk bisa mencapai digitalisasi model di model online dan selanjutnya di tahun kedua saya akan mengoptimalkan pelarutnya sendiri menggunakan monoetanoamin dan di tahun ketiga saya akan membuat model dari kinetika reaksi untuk data-data di proyek Undi. Dan nanti untuk midterm goal-nya sendiri, saya tidak akan berfokus pada satu proyek, yakni proyek Undi, tetapi saya akan mencoba mengekspansi dengan menjadi tidak hanya lagi menjadi riset spesialis, tetapi bagaimana bisa memberikan kontribusi yang lebih besar dengan memimpin beberapa proyek penangkapan karbon lainnya. Salah satunya adalah proyek di Natuna, dan di proyek Natuna adalah proyek yang spesialis untuk bisa mengintegrasikan keilmuan saya. Dan nantinya untuk jangka panjang, saya berharap saya bisa membuat roadmap terkait bagaimana sih pengintegrasian AI dan machine learning di Indonesia bukan hanya proyek Gundi, bukan hanya proyek Natuna, tapi untuk proyek di tingkat nasional. Dan oleh karena itu saya menjadikannya rencana jangka panjang ketika saya telah mendapatkan keilmuan baik itu dari lapangan ataupun keilmuan akademik yang akan saya perluas dengan mempublikasi berbagai jurnal-jurnal ilmiah. Dan di sini harapannya ketika saya telah membawakan keilmuan dari Imperial College London, saya akan terus bekerja sama dengan Profesor Neil McDowell untuk bisa mempublikasi dengan jurnal indeks Q1 yang tentunya akan memperbesar kebermanfaatan dan juga kepercayaan suatu industri untuk bisa mengimplementasikan teknologi penangkapan karbon, Bapak. Sehingga target Indonesia untuk mencapai net zero emission bukan lagi sebuah target yang terbilang ambisius, tetapi menjadi target yang sangat terukur. Oke. Terakhir dari saya, Mbak Rizka coba jelaskan dong secara singkat proses penangkapan CO2. Baik, Bapak. Jadi untuk proses penangkapan CO2 ini, saya akan menggunakan 2 metode. Metode yang pertama ialah metode dengan AI dan juga machine learning. Di sini saya akan mencoba mengambil data dari Goodie Project terkait bagaimana kondisi tekanannya, bagaimana kondisi suhunya, dan juga berapa sih kebutuhan pelarutnya untuk bisa menangkap CO2. Dan nanti yang kedua, untuk proses di lapangannya sendiri, di mana dari kondisi-kondisi tersebut ada 2 alat utama yang akan digunakan dalam proses penangkapan karbon, yakni absorber dan juga stripper. Di absorber inilah proses penangkapan CO2 akan berlangsung dan umumnya menggunakan monoetanoamin yang akan dilemparkan dari atas dan nanti dilemparkan dari bawah, maaf, dan nanti untuk aminnya akan turun ke bawah sehingga akan terjadi perpindahan massa dan perpindahan massa dari
tiap komponen, baik itu CO2 ataupun amin amin solvent, dan nantinya akan terbawa ke proses absorber untuk dilakukan regenerasi solvent. Dan di proses absorber dan di proses stripper inilah Bapak, harga energi sangat tinggi. Oleh karena itu, saya mencoba mengintegrasikan AI untuk bisa mengurangi biaya di absorber dalam mengurangi energi yang kita butuhkan untuk penangkapan karbon. Dan menariknya lagi, teknologi ini sudah memiliki tingkat kesiapan mencapai 9, dan teknologi ini sudah banyak dilakukan di negara-negara maju seperti Amerika, Norwegia, dan tentunya UK, yang menjadi alasan kuat kenapa saya harus study di UK. Jadi saat ini di Indonesia belum ada, Mbak. Untuk Indonesia sudah ada Bapak Project Gundi, telah berlangsung dari tahun 2016 dengan target penangkapan karbon sebesar 30 juta ton CO2 Oke. Kapannya sendiri itu dilakukan di mana? di Jawa Tengah, Bapak. Maksudnya di pantai, perke, di perkampungan misal, atau di gunung. Baik, Gundi adalah sebuah petrokimia, jadi dalam bentuk oil and gas sektor. Jadi nanti dia memang proses penangkapannya ada dua komponen besar yang berlangsung kurang lebih telah 9 tahun atau hampir satu dekade di Jawa Tengah di bagian oil and gas sektor. Oke. Oke, itu saja dari saya. Nanti dilanjut dulu oleh Mbak Sartini. Silakan, Mbak. Terima kasih Pak Dudin. Oke, baik, terima kasih Pak Dudin. Oke, selamat pagi. Selamat pagi Ibu. Ya, suara saya terdengar jelas ya. Aman. Oke, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Menarik sekali ya tadi yang sudah didiskusikan. Saya juga ikut menyimak. Ada beberapa pertanyaan saya juga menyambung dari Pak Dudin tadi. Ini Mbak Rizka sudah menceritakan banyak sekali, khususnya yang tadi sering saya dengarkan adalah terkait net zero emisi ya, betul ya? Betul, Ibu. Kemudian, Anda itu rencananya ingin mengembangkan riset penelitian yang berbasis AI, machine learning gitu ya. Betul. Oke, pertanyaan saya yang pertama, Mbak Rizka sendiri tahu nggak apa itu AI, apa itu machine learning? Baik, jadi untuk AI itu kecerdasan buatan Ibu, dan di sini bagaimana kita merekayasa suatu alat, tetapi di AI ini bisa jauh lebih teliti dan jauh lebih kompeten daripada manusia, bagaimana kita bisa memberikan prompt terhadap AI-nya sendiri. Dan untuk machine learning-nya, machine learning adalah bagian dari AI, di mana kita akan membuat data pemodelan dengan cara memberikan suatu data input dan akan menghasilkan output yang akan dihasilkan. Dan saya juga untuk mengatasi gap tersebut, telah mengambil beberapa kursus online di Coursera, yakni yang diselenggarakan oleh Stanford terkait beberapa basic dari pemodelan mesin learning. Oke, baik. Karena tadi sudah pernah mengambil kursus ya sebelumnya, berarti sudah tidak asing dengan machine learning. Nah, pertanyaan saya, kenapa tidak menggunakan deep learning, Mbak Rizka? Karena sekarang kan machine learning dan deep learning itu subsetnya AI, machine learning ke deep learning gitu ya. Nah, kenapa nggak menggunakan deep learning yang secara akurasi untuk dataset itu lebih mendetail? Kenapa menggunakan machine learning, tidak menggunakan deep learning? Baik Ibu, alasan kenapa memilih untuk menggunakan machine learning dibandingkan deep learning, betul tadi memang yang Ibu mention deep learning bisa lebih detail, namun untuk pemrogramannya sendiri itu jauh cukup lebih sulit dibandingkan dengan machine learning, di mana kita pun juga masih bisa memberikan data-data baik itu kondisi tekanannya, temperaturnya, dan juga berapa sih jumlah solvent yang dibutuhkan. Jadi kita akan ada input dan output yang akan dihasilkan. Pertama saya juga bingung Ibu, apakah lebih cocok di machine learning ataupun di deep learning. Tetapi ketika saya sempat sharing dengan data scientist untuk kebutuhan penangkapan karbon dengan kompleksitas seperti itu, sebenarnya untuk machine learning sudah sangat cukup karena kita memiliki data input dan nanti outputnya yang kita sudah tentukan. Jadi untuk algoritmanya sendiri akan dibutuhkan supervised learning dan juga reinforcement learning, Ibu.
Sorry, tadi lost koneksi ya, sebentar ya. Oke, Ibu. Bisa di pause dulu kalau mau. Oh, Oke. udah balik. Oke, sorry. Udah kembali nih. Oke, Sudah. Ada. oke. Baik, Mbak Rizka tadi saya sempat mendengar ada Transform Learning dan apa tadi satunya saya kurang jelas ya, mohon maaf. Supervised learning, Ibu. Oke, tahu nggak supervised learning, unsupervised learning itu apa? Jika dihubungkan dengan topik Anda, kenapa menggunakan itu? Baik. Jadi kenapa saya lebih memilih menggunakan supervised learning dibandingkan dengan unsupervised learning? Karena di sini saya sudah memiliki data-data yang akan saya inputkan dan juga di sini saya akan menggunakan data-data tersebut untuk mencapai output. Sebagai contoh dari data tekanan, dari data suhu, di sini bisa memprediksikan bagaimana sih efisiensi tingkat penangkapannya mencapai berapa persen. Dan dari situlah saya memilih untuk supervised learning dari data-data yang ada input dan ada output. Oke, berarti untuk supervised learning itu artinya data sudah diberikan label sendiri dari dataset yang Anda rencananya dapatkan dari Gundi Project itu. Betul, Ibu. Oke, baik, itu kan untuk jenis machine learningnya ya. Ini untuk detail satu lagi terkait dengan algoritma yang Anda pakai untuk mengembangkan sistem di machine learning itu, apakah sudah ada gambaran, Mbak Rizka? Baik, ketika berdiskusi dengan data scientist, teman saya yang mengambil mata kuliah tersebut, ternyata merekomendasikan regression dan juga key random forest untuk supervised learning. Untuk regression sendiri, untuk mengetahui berapa sih kebutuhan dari solvent atau pelarutnya, dan nanti untuk key random, untuk mengetahui gejala-gejala pada absorber, sehingga ketika absorber tersebut membutuhkan maintenance, itu akan memberikan pertanda bahwa alat ini harus di-maintain sebelum mengalami gangguan. Oke, baik. Berarti menggunakan regresi linear dan random forest. Betul, Ibu. Kira-kira ada benchmarknya nggak nanti penelitian Anda ketika sudah di-develop? Dan ini kan sebuah sistem ya, AI itu nantinya tidak akan berjalan ketika tidak ada UI-nya. Artinya Anda juga perlu mendevelop sendiri atau berkolaborasi dengan UI UX developer dan lain-lain. Apakah sudah ada gambaran terkait itu untuk membuat sistem yang Anda kembangkan itu, back-end-nya itu muncul supaya terlihat seperti itu? Baik, pertanyaan yang sangat menarik, Ibu. Jadi nanti ketika saya mengambil mata kuliah di Machine Learning for Chemical Engineering, tentu akan saya manfaatkan sebaik-baiknya bagaimana saya bisa mendevelop pemrograman tersebut dalam konteks yang spesifik penangkapan karbon. Dan tentu kerjasama atau kolaborasi menjadi hal yang sangat penting, terlepas dari background saya yang sebenarnya adalah teknik kimia dan adanya kesenjangan gap, tidak pernah mendapatkan studi terkait pemrograman yang baru saya dapatkan hanya ketika mengambil kursus online. Dan dari situ sangatlah penting untuk bisa menggandeng rekan-rekan untuk membantu dalam proses pengintegrasian machine learning itu. Ya baik, karena itu memang dua hal yang berbeda ya Mbak Rizka ya. Tapi memungkinkan untuk belajar pada saat nanti studi S2 terkait developnya ya. Oke, gimana waktu S1? Pernah bersinggungan dengan hal tersebut nggak Mbak Rizka waktu S1 dulu? Kalau untuk penggunaan mesin learning, AI, deep learning itu sama sekali Ibu sesuatu hal yang baru. Cuman saya itu waktu itu pernah membaca sebuah jurnal dan menemukan fakta menarik. Dengan pengintegrasian AI dan mesin learning, itu ternyata bisa menghemat biaya operasional dari penangkapan karbon. Tadi sempat saya mention, metode penangkapan karbon post combustion yang ternyata memang memiliki nilai kesiapan mencapai 9. Namun, tingginya biaya operasional inilah yang menjadi suatu momok untuk Indonesia bisa mengekspansi teknologi penangkapan karbon. Oleh karena itu adalah hal yang sangat menarik di mana saya masih memiliki gap. Oleh karena itu, saya membutuhkan studi S2, khususnya di Imperial dengan tingkat specialized kurikulumnya yang sangat mendetail untuk kebutuhan saya dalam pengintegrasian AI dalam penangkapan karbon. Baik. Oke, untuk dulu pernah publikasi di jurnal tertentu terkait dengan topik yang Anda pilih atau belum? Kalau untuk publikasi dengan topik tersebut belum pernah Ibu, tetapi untuk publikasi terkait eco-friendly pernah saya lakukan pada tahun 2022, di mana alhamdulillah mendapatkan international publication dan untuk
topik penangkapan karbon, saya juga sempat melakukan riset, tetapi tidak dipublikasi. Dan alhamdulillah pada kesempatan itu, saya juga memenangkan perlombaan sebagai Future Energy Ambassador dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Dan pada saat itu, terus dibantu mengenai bagaimana sih potensi penangkapan karbon di Indonesia, bagaimana kesiapan Indonesia, dan topik tersebut saya bawakan di Energy Track Asia dan Pasifik di Sri Lanka. Dan momen pada saat itu memang momen yang cukup berharga, meskipun saya bukan berbicara terkait teknik mendetail, tetapi saya yakin ketika hal tersebut bisa memotivasi kolaborasi, tentu hal tersebut lebih dari cukup buat saya sebagai bekal dalam berkontribusi terkait teknologi penangkapan karbon, Ibu. Oke, baik. Pernah nggak dulu waktu S1 atau bekerja itu Mbak Rizka merasakan dilema gitu ya antara pilihan satu dengan pilihan yang lain gitu? Ada nggak kira-kira? Apa itu? Pernah Ibu, pada tahun 2021, pada saat itu saya dan tim akan pergi ke Lombok untuk untuk final lomba. Dan pada saat itu kita memiliki dua opsi baju ketika final. Dan pada saat itu teman saya menyarankan untuk menggunakan baju batik Baduy atau baju khas dari Banten. Tapi saya memiliki ide juga karena topik kita terkait eco-friendly, alangkah lebih baiknya kita menggunakan batik hijau yang biasa kita gunakan dalam perlombaan. Dan pada saat itu kita cukup dilema, dan saya mendengarkan alasan kuat kenapa teman saya lebih memilih batik Baduy dibandingkan dengan batik hijau, dan akhirnya kami melakukan voting dan ternyata batik Baduy lah pemenangnya dan kami berangkat menggunakan batik Baduy, Ibu. Baik. Nah, menurut Mbak Rizka nih ya, sejauh ini Mbak Rizka kan sekarang sudah berumur lebih dari 20 tahun ya. Betul, Ya, Ibu. sejauh ini apa sih yang menjadi masalah tersulit ya versinya Mbak Rizka yang pernah Anda hadapi dalam hidup? Baik, hal tersebut pernah saya terima di tahun 2018 ketika saya menjadi mahasiswa baru. Di mana pada saat itu saya mendapatkan kabar bahwa saya mendapatkan mendapatkan UKT yang cukup tinggi, dan pada saat itu kurang masuk akal dengan kondisi ekonomi keluarga saya, dan kakak saya pun pada saat itu masih mengerjakan skripsi atau tugas akhir. Namun saya terus bertanya-tanya, apakah saya akan melanjutkan studi S1 saya dengan membebani kedua orang tua saya, atau nanti mungkin menunda studi saya di universitas yang mungkin bisa saya coba lagi nanti. Tapi saya sadar menyerah bukanlah sebuah solusi, dan akhirnya saya terus bangkit hingga singkat cerita saya menjadi mentor untuk adik-adik SMA kelas 10, 11, 12 untuk pelajaran-pelajaran eksak seperti fisika, kimia, dan juga matematika. Dan di mana saya sadar pada tahun pertama kuliah ialah martikulasi seperti fisika dasar, kimia dasar, dan juga kalkulus. Tetapi saya mengalami masalah cukup berat karena saya harus membagi waktu yang sedikit itu untuk belajar dan mengajar. Namun hal tersebut tidak mematahkan semangat saya untuk terus bisa membantu kedua orang tua saya. Dan alhamdulillahnya lagi ada fakta menarik, selama matrikulasi tersebut saya masih bisa membantu rekan-rekan teman-teman seangkatan untuk mempelajari bersama kalkulus dan juga fisika dasar. Dan alhamdulillahnya pada bulan Agustus 2019 saya mendapatkan penghargaan sebagai IPK tertinggi pada tahun 2019 di tingkat fakultas. Dan tepat sebulannya saya mendapatkan beasiswa dari pemerintah Korea Selatan untuk mendapatkan kuliah gratis dan juga uang jajan yang cukup besar. Oke, baik. Jadi dulu ada beasiswa juga ya. Betul. Nah, Cuman ini sekarang Mbak Rizka kan mau mendaftar nih beasiswa LPDP. Nah, pertanyaan saya, seandainya nih, ini percobaan kedua Mbak Rizka ya, kalau berdasarkan CV-nya Mbak Rizka, kalau misalnya di percobaan kali ini Anda belum beruntung lagi, ya, apa yang akan kamu lakukan? baik, tentu saya akan sangat sedih karena saya telah melakukan usaha terbaik saya dan juga berjuang sepenuh hati untuk bisa meraih beasiswa LPDP. Namun, saya tidak akan terlalu dalam kesedihan tersebut. Ketika saya sudah bangkit, saya akan mencoba mereview kembali dari esai yang telah saya submit, dan juga saya akan meminta bantuan mentor memberikan feedback-feedback terkait selama proses simulasi mock-up interview, bagaimana perkembangannya. Dan dari situ karena saya melihat bahwa beasiswa LPDP ini adalah beasiswa strategis buat saya untuk bisa mengembangkan keilmuan baru, dan saya menyadari bahwa kegagalan adalah bagian dari proses yang akan membentuk kita untuk terus tumbuh. Oleh karena itu,
Nah, di sini saya juga akan terus belajar bagaimana bisa menyampaikan ide dengan baik, berkomunikasi secara lancar, dan akan terus memperkuat keilmuan, hazanah keilmuan saya dengan terus membaca jurnal-jurnal keterkaitan dengan amin solvent dan penangkapan karbon, Ibu. Dan dari situ saya pun menyadari bahwa AI, machine learning, dan juga penangkapan karbon atau yang kita kenal dengan CCS dan CCUS itu memang teknologi baru, tetapi bagaimana kita bisa menyampaikan secara simpel itu yang akan saya kembangkan dan saya tentunya akan mencoba lagi untuk LPDP di batch kedua tahun 2025 dengan persiapan yang jauh lebih matang. Oke, baik. Berikan kami ya sebuah closing statement. Kenapa kami harus memilih Anda untuk menjadi ORT LPDP? Silakan. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Alasan kenapa LPDP perlu mempertimbangkan saya menjadi awarde di tahun ini dan di batch ini karena saya telah membentuk linearitas past, present, dan juga future di mana saya lahir dan besar di sebuah kota industri yang selalu menghasilkan CO2 selama 24 jam. Hal tersebut tentunya memperkuat saya untuk bisa mengambil keahlian di bidang energi bersih, yakni teknik kimia, dan juga saya telah melalui 2 tahun proses industri di perusahaan-perusahaan petrokimia. Dan Kalau selanjutnya katanya si saya yang juga telah melakukan lama uh, dengan beliau yang bukan kemarin tadi. pendekatan dan telah melakukan pendekatan dan Ini diterima di lain. Imperial Oh ini. College Gimana London. Bang? Sama kelamaan. Oh Ah, iya. oke. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya. Alasan kenapa LPDP harus mempertimbangkan saya, karena saya telah membangun linearitas masa lalu, masa sekarang, dan juga masa depan. Di mana di masa lalu saya, dan sampai saat ini, saya tinggal di Cilegon, sebuah kota yang akan industri petrokimia, besi baja, dan juga pembangkit yang tentunya menghasilkan CO2 dalam jumlah besar per harinya. Dan selanjutnya, hal tersebut benar-benar memotivasi saya untuk bisa bermanfaat dan mengambil kuliah teknik kimia sebagai dasar keilmuan saya. Dan selanjutnya saya sudah mendapatkan pengalaman praktisi selama 2 tahun di petrokimia dan juga memperkuat hazanah keilmuan saya sebagai bekal saya untuk melanjutkan di studi di Imperial College London. Dan di Imperial College London dengan di bawah naungan Profesor Neil McDowell, saya percaya apa yang telah saya tuliskan pada esai kontribusi saya akan bisa saya eksekusi secara maksimal dan juga melihat adanya momentum Indonesia yang telah mempersiapkan 15 proyek dan akan dimulai tepat tahun depan di tahun 2026, di mana di tahun 2026 adalah tahun ketika saya akan kembali dari Imperial College London jika mendapatkan kesempatan untuk bisa berkontribusi secara lebih besar. Dan saya menyadari masih banyak gap atau kekurangan saya yang tentunya bisa diatasi ketika saya mengambil mata kuliah dan juga studi di Imperial College London. Terima kasih. Oke, cukup dari saya. Semoga sukses, Mbak Rizka. Oke, cukup. Tunggu dulu. Oke, nafas dulu, nafas Yeay, dulu. Alhamdulillah. Minum dulu, Mbak. Minum dulu. Oke, okay. Izin off cam dulu, Mas. Oke. Sudah. Oke, mau dari aku dulu ya. Oke, Oke, overall silakan. ini kita sama aku ya, karena kan sebelumnya Kak Rizka bareng aku di sesi pertama yang tanpa direkam dan em, waktu itu sendiri itu feedbacknya sangat jauh berbeda. Jadi kamu bisa nangkap apa yang aku maksud kemarin masukannya. Jadi kamu terapkan sekarang dan it going better than before. Actually for the technical technical process of interview is not there is no mistake. So the camera, the position, your body's, your gesture, your intonation, and also the smile, I actually satisfied about that. Yang kurang tadi cuman bagian sound. Jadi sometimes
it could be cause the internet. Sometimes your sounds is like loud and then going what is that? Decreasing volume, like something like far and close um suddenly. Jadi harusnya sih aman ya untuk kedepannya. Mungkin nanti kamu bisa pakai juga sinyal. Tapi so far so good, tidak ada masalah soal technical. Jadi I'm satisfied about that. Terus introduction, aku juga tadi meng-highlight introduction-nya itu sama persis dengan apa yang aku inginkan waktu kemarin. Jadi ini sudah oke. Jadi tolong dipertahankan. Kalau introduction seperti ini sudah sangat cukup, tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek, tapi jelas gitu ya. Semua poinnya tersampaikan dengan baik. Terus pemilihan why you want going to study abroad juga sudah bagus dijelaskan. Soal pemilihan UK juga dijelaskan preparationnya with United States or the other country, itu juga aku nangkap ini bagus. Terus juga kamu jelasin soal UCL-nya singkat padat dan jelas juga, pakai poin sama persis dengan apa yang aku kasih saran di pertemuan sebelumnya. Jadi aku lihat sih nggak ada masalah soal pertanyaan-pertanyaan di atas ya. Terus soal yang motivation S2, aku rasa poinnya sudah cukup oke. Em, tapi kamu mungkin kurang menekankan ke arah kontribusinya. Jadi kalau kamu tadi jelaskan itu soal gap, which is for internal motivation, not the external motivation. Because somehow um, the interviewer need to getting the answer that you are getting the master degree, you are getting, you want to getting master degree or you're pursuing master degree. It is because Indonesians need you, not you need education by your motivation itself. Jadi kamu harus nunjukin kalau kamu tuh ngambil S2 tuh karena berasal dari isu yang beredar di Indonesia. Tapi kamu tadi kata 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 kunci pertamanya adalah gap, which is at the end kamu juga membahas soal knowledge yang kamu ingin dapatkan. Tapi itu oke. Cuman kamu harus mundur dulu ke isu yang terjadi di Indonesia. Kontribusinya apa? Hingga dengan adanya um, motivasi saya untuk berkontribusi, kontribusi ke Indonesia, saya memerlukan ilmu pengetahuan yang lebih terkait penanganan karbon dioksida atau karbon di Indonesia, terutama industri, karena industri di Indonesia sendiri semakin tahun semakin berkembang dan juga mengembang sekian bla 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 ekonomi di Indonesia, dan juga menjadikan salah satu apa ya poin untuk menjadikan Indonesia negara maju. Sehingga untuk meregulasi hal tersebut, saya termotivasi untuk berkontribusi pada Indonesia di masa depan dengan mengambil S2 Advanced Chemical Engineering di UCL. Yep. Back to the contribution. You also talking about the CO2 climate change. Um, Actually, there is no what is that, feedback for this. You are clearly getting throwing the thought about the CO2, so that's okay. Terus preparation, kamu jelasin soal kontak sama profesornya, jelasin kurikulumnya dan opportunity-nya, which is good. Jadi harusnya dengan poin-poin yang kamu sampaikan ini udah oke. Terus mata kuliah first semester, second semester juga kamu sudah bisa jelasin dengan singkat, padat, dan jelas. Terus hambatan ini ya, hambatan apa yang akan kamu pelajari, yang akan kamu hadapi, itu soal tadi musim ya, musim. Cuman mungkin kamu bisa jelaskan kenapa kamu milih musim, karena ini menjadi salah satu tantangan bagi saya selain tadi cuaca ekstrim, karena menjadi salah satu hambatan bagi saya di pendidikan, eh, dan pengaruh kepada kesehatan saya selama menempuh pendidikan di London. Jadi salah satu caranya adalah tadi eh, pakaian dan segala macam. Terus juga kamu sudah riset, misalnya kalau em, kalau di Indonesia sendiri itu kalau kalau banyak misalnya mahasiswa Indonesia yang kesulitan gara-gara musim ini. But so far so good. Your answer so good.
terus penelitian soal proyek penangkapan CO2 itu bisa dijelaskan, penangkap apa prosesnya juga kamu bisa jelaskan. Em, so far sih nggak yang begitu ini banget dari saya. Sorry, bentar. Lewat dulu. Sorry, baru ada yang pulang. So far dari aku nggak ada feedback gimana-gimana. Um, Everything is clear um, and keep it going. So yeah, keep it good work ya, Kariska. Pak Dudin. Thumbs. Nah, saat ini silakan. Masih mood, Kak? Oke, Mbak Rizka, oke, good job untuk hari ini. Aku nggak lihat sih yang pas pertama sama Dudin tuh kayak gimana ya. Kayaknya waktu itu aku nggak ikut karena nggak ada suaranya. Oke. Tapi menurutku ini udah bagus, tinggal dimatengin lagi aja. Mulai dari kameranya, itu aku cuma pengen tanya, itu emang kameranya melengkung gitu atau gimana? Ah, ini Emang kayak pakai gitu? Itu webcam, webcam, Kak. Kak. Heeh. Soalnya, Kayaknya Iya ya, webcam webcamnya ya. tipe yang eyepiece, eyepiece eye gitu ya. iya, iya. Jadi Yang external webcam. ya Tapi oke kok, nggak ada, tapi nggak apa-apa ya kayak gitu. nggak Aman. masalah sih. Ya harus nyaman. Kalau tak lihat secara kejernihan aman sih. Cuman karena aku nggak pernah ini ya Kak Dudin ya. Maksudnya tuh aku belum pernah tahu diperbolehkan atau enggak. Soalnya kan nggak boleh pakai filter apapun kan kalau misalkan wawancara. Hmm. Iya, Mungkin mungkin Kak Dudin lebih paham soal itu. Oke, tapi itu aku notice soalnya aku ini kok agak agak melengkung gitu. Oke kalau iya. nggak apa-apa alhamdulillah. Sebelumnya kayaknya Kak Rizka pakai beda background, terus aku baru ngeh kalau sekarang jadi melengkung banget. Tapi nggak masalah sih harusnya. Yang penting nggak pakai filter apa-apa. Dan kayaknya nggak Heeh. pakai filter juga sih. Enggak kayaknya nggak pakai filter. Secara secara hmm, Kak Rizka, Nge-freeze ya? Rizka. Iya, nge-freeze. Nge-freeze, nge-freeze. Mungkin Tapi internetnya. kedengeran nggak suaranya? Aman-aman, Kak. Ini karena tadi aku Oke. mencoba mematikan webcamnya, jadi kayak nge-freeze Heeh. untuk dia. Oh, I Oh see. iya ya. Oke kok, tapi Mm-mm. webcamnya menurutku masih jernih dan bagus. Mm-mm. Jernih. Cuman aku nggak tahu pastinya ya terkait itu gitu. Kak Udin kalau aman, alhamdulillah. Oke, Aman-aman. itu yang pertama dari device yang dipakai kameranya jernih ya, selain yang apa ini melengkung ini. Kemudian dari suara ini memang aku sampai di tengah jalan pakai headset ini Mbak Rizka karena itu kecil banget. Aku pikir deviceku Oh yang iya. bermasalah gitu. Berarti bener Tapi ya yang bener aku kasih ah, feedback tadi. ah, Kadang tuh suaranya di turun, terus ya itu betul, lagi. apalagi ya soalnya gini Mbak Rizka, apalagi kan Mbak Rizka tuh ngomong bahasa Inggris nih ya. Jadi perlu banget untuk kita tuh menelaah lebih gitu loh. Jadi mudah-mudahan besok terutama waktu hari H-nya suaranya aman gitu. Pak, Ya, karena itu kan ya, Kak, stabil gitu. Apa? jauh banget sih. Jadi kan aku mau memastikan gesturku bisa tertangkap. Nah, apakah dengan jauhnya aku dengan device itu bisa mengurangi suaraku ini jadi kayak kurang jelas gitu? Atau memang menurut kakak karena Coba kondisi kamu agak maju. ini aku maju ya? Ini jadi aku ngomong seperti biasa kayak gini. Nah, tadi itu aku posisinya di sini. Jadi karena aku mau menunjukkan adanya gestur dan biar nggak terlalu apa namanya too much close up. Eh, Mungkin kamu agak maju dikit, tapi kayaknya tadi soundnya nggak beda jauh sih, dekat ataupun jauh. Iya. Kayaknya tuh kendala Tapi koneksi ya. ini sih lebih ini jauh lebih besar loh suaranya dibandingkan yang tadi. Waktu Heeh. Kak Dudin lagi interview itu loh, aku sampai pasang ini nih. Atau mungkin karena sinyalnya deh, agak putus Sinyal. atau Ini dia. mungkin Atau hujan di power. situ Mbak Rizka. Iya ya, nanti aku coba ganti provider. Ah, Eh, tapi tapi itu sih untuk selain suara, mulai dari gesturnya udah oke, device yang dipakai juga oke, suaranya dinaikin dikit aja volumenya. Kemudian untuk poin-poin penjelasannya mulai dari awal itu udah bagus, senyum, kemudian disapa interviewernya, misalkan nanti itu Mbak Rizka kan belum tentu bakalan divalidasi. Oh, atas nama Rizka mau mendaftar ke sini, ini belum. Nggak selalu seperti itu.
terkadang itu ya langsung on point gitu. Kenapa Anda memilih lanjut ke sini setelah dimulai? Jadi nanti kondisional aja, yang penting tetap keep smile kayak tadi udah bagus. Terus secara penjelasan dalam bahasa Inggrisnya juga sudah terstruktur poin per poin kok kalau tadi tak lihat, terutama di bagian introduction-nya itu udah bagus. Kenapa? Karena sudah ada nama. Tadi udah ada alamatnya belum ya Mbak Rizka ya, dari Padang dari mana? Cilegon gitu ya? Ada. Ada Betul. ya? Hmm. Oke, dan karena tujuannya Mbak Rizka ini adalah ingin, kan pengen nih supaya interviewer itu fokus terhadap rencana kontribusi, topik penelitian dan lain-lain, itu memang perlu dimasukkan di awal. Jadi ingin ngelanjutin ke Universitas X, jurusan Y, dengan fokus penelitian, itu ini. Itu udah ada kalau tadi aku denger gitu. Itu uh, cenderungnya akan mengarahkan pembicaraan ke topik atau konsep utamanya Mbak Rizka. Kalau aku jadi interviewer, aku bakalan seperti itu. Dan biasanya memang seperti itu. Kemudian, nya juga sudah tidak terlalu banyak. Ada beberapa saja tadi, waktu malah menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya nggak terlalu banyak kok nya. Di bahasa Indonesia masih ada nya kayaknya tadi. Tapi nggak terlalu banyak ya Mbak Rizka. Kemudian untuk, nah ini, tadi tak cecer nih di bagian metode, terutama algoritma yang dipakai. Gimana rasanya? Itu aku really unexpected banget, Mbak. Jadi karena selama ini tuh kayak aku sebenarnya bukan tanya ke mana ke Awarde, tapi lebih ke menggunakan kayak DeepSeek ataupun nggak DeepSeek lah. DeepSeek untuk Mm-mm. pemrograman itu cocoknya apa-apa-apa dan aku validasi juga dong ke GPT dan samalah sesuai itu. Cuman aku tuh nggak belajar yang konsep besar loh ini AI. Cuman aku tahu AI ini bagiannya ada machine learning, ada deep learning. Di machine learning algoritmanya ada supervised, unsupervised, reinforcement learning. Cuman aku tadi bener-bener gak unexpected ketapa pas tadi kenapa nggak deep learning loh, deep learning apaan gitu loh, kita aku juga belum terlalu tahu konsepnya karena kan emang cuman tahu oh ini kenapa nggak deep learningnya itu aku belum, memang kelemahanku sih tadi. Nah, Jadi mungkin umum lebih masih banyak ada. Mm-mm. AI-nya itu mungkin karena aku juga memproses ke otakku pelajaran-pelajaran yang udah sebelumnya baru aku kembangkan sih Mbak. Oke, tapi untuk anak teknik kimia ya udah tahu deep learning, kemudian machine learning, sampai supervised, unsupervised, reinforcement learning itu udah oke menurutku. Cuman memang kalau misalkan aku jadi interviewer beneran nih Mbak, bakalan tak cecer soal itu. Kenapa? Karena nanti kalau di benchmark dan lain-lain dengan teknologi terbaru, itu mungkin bakalan dipertanyakan. Apalagi di luar negeri sudah banyak. Katanya kan dipakai otomatis secara publikasi itu sudah update gitu Mbak Rizka. Karena terkadang untuk apalagi kita kan teknik ya Kak Dudi juga udah pengalaman pasti. Kadang tuh objek ya hanya objek gitu. Yang terpenting apa sih teknologi, framework atau kerangka yang dipakai untuk ngedevelop itu. Karena kan untuk jurnal Q1, Q2 itu lebih banyak ke metode atau teknologi atau framework yang dipakai. Sedangkan Mbak Rizka itu membahas terkait dengan topiknya Mbak Rizka ini dengan menggunakan metode berbasis AI. AI itu kan luas. Machine learning itu apa? eh, algoritma yang ada di machine learning itu apa? Jangan cuma satu ya Mbak Rizka ya. Terus kalau bisa itu jelasin. Setidaknya ini buat jaga-jaga Mbak Rizka aja. Kelebihan, kekurangan dari algoritma itu apa gitu. Kenapa saya menggunakan itu? Cocok nggak? Karena dengan dataset yang Mbak Rizka punya, yang bentuknya apa itu, cocok nggak kira-kira kalau diolah menggunakan algoritma ini nih? Karena apa? Tadi disebutkan banyak sekali berbasis AI dan machine learning. Jadi pasti harusnya Mbak Rizka lebih paham kira-kira apa sih yang ingin digunakan teknologinya, frameworknya gitu. Kalaupun belum mengimplementasikan, setidaknya sudah ada gambaran. Oke? Terus arahnya kemana setelah tadi algoritma dipakai di mana. Syukur-syukur nggak dijelasin, dia nggak disuruh jelasin, Mbak, terkait dengan algoritma ini nanti parameternya mau pakai apa dengan dataset yang Anda punya. Tuh, itu lebih ribet lagi. Karena Anda juga terus em, selanjutnya terkait dengan tadi untuk waktu pengalaman di S1
juga sudah disinggung, bagus sih menurutku. Terus yang selanjutnya adalah terkait yang terakhir itu aku kurang menangkap jelas ya Mbak, tapi itu cukup terlalu panjang menurutku. Yang bagian jelaskan kenapa statement Anda layak diterima jadi award di LPDP gitu. Menurut aku sendiri itu cukup cukup panjang. Kalau bisa beberapa kata aja tapi yang deep kayak gitu lah. Itu di versi aku sih. Kalau aku sendiri dulu ketika diberikan closing statement itu langsung tak jelaskan beberapa kalimat aja tapi itu yang deep gitu. Kenapa? Karena ya udah udah kita jelaskan di waktu-waktu sebelumnya gitu loh. Ini benar-benar closing statement yang kata-kata yang memanah gitu. Itu aja sih. Karena tapi belum tentu di setiap interview itu interviewer akan memberikan waktu si interviewnya gitu ya, pesertanya itu untuk memberikan closing statement. Kalau misalkan nih interviewernya itu nggak memberikan waktu untuk itu, mudah-mudahan Mbak Rizka bisa nyempil lah 1 menit untuk sebelum interviewnya ditutup memberikan closing statement, kata-kata yang memanah tapi itu menggambarkan Mbak Rizka rencananya dan dan LPDP itu itu menurut aku sih. Tapi sejauh ini secara keseluruhan menurutku bagus. Good job. Mudah-mudahan sampai nanti tanggal 7, terutama fisiknya sehat Mbak Rizka. Jangan begadang, terutama H-3, H-2. Jangan lupa minta doa restu sama orang tua atau gurunya Mbak Rizka atau siapa yang memang Mbak Rizka percaya, maksimalin Hamin berapa hari ini untuk benar-benar kita mendekatkan diri sama Gusti Allah karena kita memang sudah berusaha semaksimal mungkin tapi tetap semuanya itu kan keberuntungan dan Gusti Allah gitu lah ya yang memberikan apa ya yang benar-benar memberikan keberuntungan untuk Mbak Rizka. Jangan lupa untuk itu. Bantuan. Ya, sedekah, jangan lupa. Kalau saran aku sedekah subuh, al-waqiah tiap hari. Terus masih ada malam Jumat, al-kafi. Pokoknya semua amalan itu diamalin ya Mbak Rizka. Mudah-mudahan keberuntungan senantiasa menyertai Mbak Rizka nanti. Selain persiapan yang menurut aku udah bagus gitu. Itu Kak ada pesan, Kak Sartini positive vibes banget, sepakat banget sih. Dan banyak banget tadi masukan-masukan yang asli luar biasa banget tadi, baik itu dari Mas Dudin, Mbak Sartini, apalagi tadi karena kita belum pernah ketemu ya Mbak ya, kalau sama Mas Dudin kemarin masukannya udah coba aku Hmm, sedikit-sedikit aku implementasikan. Cuman tadi yang dari Mbak Sartini bener sih, karena aku gimana pun entah itu gap, tapi aku berencana untuk ngebawakan AI, machine learning, deep learning, setidaknya emang harus tahu lah justifikasi kasarnya seperti apa biar nanti kayak AI-nya bisa berkurang. Ini pokoknya keren banget sih Mbak. Mas, terima kasih banyak feedback-feedbacknya. ya, terlepas nanti bakalan ditanyain atau enggak, yang penting Mbak Rizka udah prepare. Yes. Nanti ketika udah ini kan finalnya, ya udah nggak menyesal lagi gitu. Betul, sepakat banget. Good, good, good. Sukses selalu ya. Amin. Ya, Dari Mi. aku udah cukup sih, Kak Dudin. Oke, dari Kak atau pertanyaan. Iya, sama sharing juga gimana rasanya. Di second ya mungkin karena bareng saya juga. Sebelum. Apa ya, Mas? Tapi overall udah aku nangkep banget yang Mas jawab kemarin pertanyaan-pertanyaannya dan itu menurut aku emang pertanyaan yang harus basic banget kita kuasain dari Mas Dudin sendiri. Terus juga tadi masukan dari Mbak Sartini oke banget. Ilmu baru yang memantik aku harus belajar lebih semangat lagi terkait teknologi tersebut. Kalau dari aku sebenarnya sudah cukup, Mas. Mbak, Oke, oke. Sekarang dari yang lain, kalau ada yang mau ngasih masukan terkait sepanjang tadi, atau mungkin ada yang mau ditanyakan terkait kebingungannya untuk menjawab sesuatu, bisa ditanya di kolom komentar atau bisa raise hand. Oke, silakan teman-teman. Ada Kak Imam, Kak Rosy, Kak Naik, Mbak Eva, Izin Kak, Salisa, dan izin ingetin Kak Rizka. boleh ya boleh Boleh Kak? gimana? boleh banget. Ya, saya Overall ini. tadi mockupnya bagus Kak, udah keren. Dari sebelum-sebelumnya keren Kak Rizka, good job. Cuman mengingetin Kak, tadi kan kemarin atau Kak, tadi habis follow Kak Rizka dan akunnya agak digembok. Kan besok karena kita menautkan link pada link LPDP, jadi sebaiknya kan
di publik kayak gitu untuk sosmednya Kak Rizka gitu. Itu aja Kak mengingatkan. Oke, oke. Oke, Benar-benar. oke, that's a good point. Dari yang lain, nggak ada? Atau mau di kolom chat boleh. Kalau dari aku sih overall karena aku sudah ngasih banyak masukan di pertemuan pertama, terus juga kemarin kita sempat simulasi Kak Sartini, jadi karena kemarin Kak Maulaya itu masih ada masukan soal how he answer the question properly in the good point, jadi kayak masih terlalu panjang jawabannya, jadi kita kemarin juga sempat simulasi uh, bikin kuis 1 menit talking about the topic, tapi preparationnya juga cuma 1 menit. Nah, itu juga dari trial kemarin juga Kariska sudah memberikan perkembangan yang oke dari pertemuan kita pertama kemarin di minggu lalu ya. Ini ujiannya kapan ya? Tanggal 7 ya, Kak ya? Ya, aku tanggal 7 7 pagi alhamdulillahnya. hari Rabu. Terus Kang Laya itu Kak hari Selasa. Wah, Iya. Mungkin kalau aku kalau misalnya nggak sempet ya nggak apa-apa. Tapi misal nanti hari Minggu atau hari Senin mau sih. Tapi eh, nanti sesi pendek aja. Yang penting untuk direkam aja sih Kak saat itu. baik, Kemarin baik. nggak sempet rekam. Itu udah bagus menurutku sih. Ini nanti tinggal keberuntungannya Mbak Rizka juga. Tapi aku alhamdulillahnya ini Mbak, aku udah menurunkan menjadi PTUD passing grade-nya. Kan kalau reguler kan dulu tuh kayak nilainya tanggung banget lah. Jadi kayak ya udah Bismillah Hmm. PTUD gitu kan. Karena PTUD cukup terpaut agak jauh dari apa namanya reguler. Berapa kalau yang kemarin PTUD Mbak? PTUD tuh di 770 Kalau reguler 1000 lebih nggak sih atau 1000? ribu pas. Bismillah. Amin. Bisa Hmm. goals pasti ya. Bisa bisa. Karena PTUD. PTUD cukup ini. Bismillah. Reguler minimal. Dan Oke, dari effortnya aku. juga untuk nyiapin itu mantap lah Mbak Rizka. Bismillah. Mm-mm, bener. Ini Nice. Nggak ada pertanyaan teman-teman. Oh ini mirip PTUD tahun ini berapa ya Kak? Saya juga PTUD. Em, kurang tahu ya. Tapi tahun lalu tuh kan kalau yang reguler itu 1.000, terus yang PTUD itu 900 kalau nggak salah ya. 950 apa 900. Em, jadi kalau tahun ini harusnya sih di bawah 1.000 gitu. Tapi targetnya kan tetap harus 1.000 ke atas ya, biar aman. Mau itu naik atau nanti turun, semoga aman ya. Ya dengan yang penting pede, terus juga sekarang mah tawakal aja, berpasrah kepada Tuhan yang Maha Esa, tapi memberikan hasil semaksimal mungkin. Jadi apapun nanti yang terjadi selama substansi dan hari H substansi itu kita vibes-nya harus positif, harus apa ya aktif gitu, apa yang kita sampaikan itu sudah hasil maksimalnya dari kita. Itu sih kalau dari aku. Karena sebenarnya aku sendiri dulu nggak banyak latihan, malah aku banyak bantuin orang buat dengerin. Jadi kayak aku ngasih banyak masukan dibandingkan aku latihan sendiri. Kalau latihan sendiri malah banyaknya sama catatan, sama ngomong sendiri itu malah menurutku lebih efektif dibandingkan nunggu masukan orang lain. Jadi masukan itu cuman feedback-feedback yang mungkin aku agak kurang miss di bagian apa. Gitu. Tapi itu tuh sebenarnya latihan sama diri sendiri karena nanti yang kamu lawan itu juga diri sendiri, nggak interviewer lah intinya gitu. Oke, Oke, itu aja dari aku ini dari ini juga cukup ya. Yang teman-teman juga mungkin cukup. Sesi malam ini Kak Maulaya nggak jadi karena dia ada yang sakit kakaknya. Jadi kita akhiri saja sesi malam ini. Semangat untuk kami pertemuan terakhir sebelum substansi ya. Nanti kalau mau ikut nonton yang lain boleh. Tapi saya sarankan kita istirahat dulu biar fokus sama diri sendiri sama persiapannya atau catatannya yang masih kurang. Itu aja sih dari aku. Terima kasih. oh Semoga itu ini nggak sih? bermanfaat. Semangat terus. Apa namanya? Kak, saat ini Skripsi. ada
Oh, sesi foto boleh. Foto-foto dulu, foto dulu. Ya, yang lain udah keluar nggak apa? Satu, Kemarin tuh 1,5 gini foto ya. Satu, screenshot dua, aku nih. tiga. Ulangi Kak Dudin, ulangi, ulangi, ulangi. Oh ya udah ulangin. Ulang ya Mbak, Mas. Ini ya screenshot aku Oke, ya. Soal Ya, tadi boleh kamu langsung aja. dikasih screenshot. Nanti satu, sekalian diupload ke drive-nya ya. satu, dua. Oke. Oke. Semangat Kak Mantap. Rizka, Kak Imam, Semangat Kak Kak Imam, Kak Lisa, Rizka. Kak Makasih Salisa, banyak. Kak Eva, Udah di semuanya. stop Sukses recordingnya. selalu. Ya. Makasih banyak. Aku izin mematikan record dan mematikan